Sekali lagi seluruh Indonesia ya, Mak Lampir ini bohong. Ya, bohong kalau saya punya akun Twitter yang pernah diperiksa oleh tim cyber Polda Metro dan saya dipanggil, apalagi dikatakan saya minta maaf. Ngawur banget ya. Gitu, Mak Lampir ini memang tukang bohong. Jadi seluruh Indonesia supaya tahu ya, ini Mak Lampir ini tukang bohong, bikin saya diwara. Kemudian dia salah lagi. Terus ketika mengatakan, iya, Roy Suryo itu kan ikut serta di dalam apa namanya, kok bisa dia dalam tim perumus undang-undang. Nih baca. Dan kamu salah sekali lagi. Ya, Mak Lampir sekali lagi kamu salah. Kamu mengatakan itu kan Roy Suryo keterlibatan kan menteri. Undang-undang informasi transaksi elektronik tahun berapa, Nek? Per, Mak. Ya, Undang-undang ITE itu tahun 2008. Itu nomor 11. Berarti kamu tuh nggak pernah baca undang-undang. Makanya di depan Mas Gafur Sangaji kamu keok. Apalagi di depan Pak Komjen Ugroseno yang nggak bisa ngomong apa-apa. Karena kamu tuh nggak ngerti undang-undang. Udah ada, putus aja. Oh, gitu masih mau jadi lawyer. Ya parah memang. Pengetahuannya 0,0 ya. Pengetahuannya 0,0 ya. Jadi parah banget. Ya gitu. Kenapa? Karena kamu mengatakan saya pada saat menjadi menteri. Belum ada 2008 kok udah ada menteri. Tapi tahun 2003 saya memang jadi tim perumus undang-undang. Nih buktinya. Ini adalah keputusan menteri ya, komunikasi dan informasi waktu itu. Masih zamannya Kominfo ya, Pak Samsul Muarif. Saya ditunjuk nama di sini. Nama loh ya, bukan jabatan. Jadi bukan ex officio. Lain kalau ada orang jadi ex officio itu berarti karena jabatan. Ini saya nama. Nama bersama para pakar yang lain dan bersama ex officio yang di atas. Jadi saya 2003, mungkin kamu belum apa-apa meskipun sudah tua. Ya, tahun 2003. Saya sudah sebagai tim perumus waktu itu ya. Tim perumus Undang-Undang ITE, juga tim perumus Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini jelas betul. Dan tidak hanya itu. Semenjak itu saya sudah kemudian menjadi ahli multimedia ketika ada urusan di DPR. Ini waktu itu tahun 2000 berapa ini? 2008. Nah, jadi semenjak itu sudah saya belum menjadi anggota DPR, apalagi jadi menteri. Ya, itu saya sudah menjadi pakar multimedia. Ya, jadi kamu tuh konyol banget ya. Mak itu pengetahuannya sangat-sangat minim, terbatas banget. Nih, saya juga pernah memang saya menerima surat panggilan, tapi selaku ahli. Nih baca nih, pengamat ya dari KPPU, Komisi Persaingan Usaha, untuk menjadi ahli. Jadi nggak benar kan saya dipanggil tim cyber Polda untuk minta maaf soal apa Twitter. Waktu itu ini sudah tahun 2004. Jadi 2004, 2003, 2004, 2008 sudah di situ. Apalagi kalau dilihat ya. Nih, saya dari Mabes Polri. Waktu itu bahkan mendapatkan sertifikat tahun 2005 ya, selaku ahli multimedia yang menjadi seorang yang kemudian menjadi penceramah di sana. Jadi saya mensosialisasikan soal rancangan Undang-Undang ITE waktu itu. Dan salah sedikit dari orang di Indonesia, ini buktikan, yang menerima ini. Piagam tanda jasa kehormatan, Bintang Satya Laksana, ya, ini tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Coba dihitung, Mak, ya, mungkin sampai terus ya, kamu gak akan mendapatkan kayak gini nih. Saya nggak sombong, saya nggak jumawa, tapi ini untuk menunjukkan bahwa kamu itu ngawur mengatakan saya panggil kemudian saya minta maaf di Polda. Nggak ada tim cyber Polda. Jadi sekali lagi seluruh Indonesia melalui kanal Roy Suryo Official dan Langkah Update ya, Mak Lampir ini bohong besar ya. Apalagi dia mungkin akan semakin kaget kalau lihat banyak sertifikat yang saya miliki, termasuk nih sertifikat dari Kominfo, Komunikasi dan Informatika. Nih sertifikat dari kemudian wartawan multimedia, sertifikat dari banyak profesor ya waktu itu, pembicara juga sertifikat di Universitas Teknologi yang lain. Kemudian ada juga nih sertifikat internasional ya dari Malaysia, sertifikat dari UI, ini sertifikat dari Universitas Pendidikan Indonesia, ini sertifikat dari Kementerian Kesehatan yang kamu katanya itu kan hanya lulusan kesehatan. Memang resmi saya S2 Kesehatan UGM, S1 saya Komunikasi UGM, S3 saya di S3 saya di doktor ya manajemen menggunakan AI Artificial Intelligence dan OCB Organizational Citizenship Behavior di UNJ. Mungkin kamu nggak ngerti juga dan nggak usah, percuma saya ceritakan. Saya juga punya sertifikat di bidang hobi di ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia, karena saya punya license sebagai pemegang amatir radio. Bahkan di bidang otomotif
Nih, saya ada sertifikasi juga, jadi tidak hanya hobi. Juara 1 saya rally, ya. Kemudian dibina partai, ya. Saya mengundurkan diri baik-baik dari partai itu karena saya 5 besar terbaik di partai itu. Ya, jadi bukan apa-apa, saya pamit mundur dan hubungan saya masih terbaik. Jadi teman-teman semua, sekali lagi saya ingin menegaskan, orang ini, ya, sama sekali udah parah, ya. Sudah ngajak judi 10 juta, kemudian bohong soal saya punya akun Twitter yang kemudian diperiksa oleh tim cyber, ya, ngawur banget. Jadi kalau ada orang yang ngikutin pemikirannya, ya, mengikuti pikiran Mak Lampir ini, ya, itu namanya orang ini termasuk ini, ya, yang katanya pejuang. Pejuang apa? Pejuang kok bisanya cuma ngomong nggak jelas. Dia juga diperiksa, dia terlapor ya di Polda Metro Jaya yang mengatakan nama saya salah, padahal dia katanya orang Jogja. Orang Jogja kok nggak ngerti soal tata perubahan nama. Ya, jadi kita tetap concern dengan ijazah yang 99,9% palsu ini, ya. Jadi saya akan tetap lawan orang-orang yang buat kebohongan-kebohongan macam ini. Jadi ini rahasia terbongkar, rahasia apa? Palsu, ya, gitu. Roy Suryo kata pernah dipanggil, nggak ada dipanggil tim cyber, ya, soal postingan ijazah tahun 2020. 2020 itu ijazahnya belum pernah tayang. Ya, tayang pertama dari Pak Sigit Sunarta itu tahun 2022. Buktinya ini, ya, ada tayangannya melalui kompas.com. Nih, ya, ini tayangannya tanggal 24 Oktober 2022. Jadi ketika orang merekayasa tahun 2020, lah itu boncos yang merekayasa, bohong yang merekayasa. Maka kita ketawakin saja, ya, dan di tengah-tengah perayaan Idul Adha ini, ya udah, kita nikmati saja suasana perayaan Idul Kurban hari ini, dan mungkin dia ingin juga ikut, ya, ikut berkorban, ya. Kalau ikut berkorban boleh, ya, tapi ikut dikorbankan. Nah, itulah. Jadi janganlah, ya, jangan bikin isu, jangan bikin hoak, apalagi bohong, ya, Nek Lampir, ya. Gitu, nggak usah lah, saya nggak perlu sebut nama lah, gitu. Di samping lebih baik nggak usah sebut nama, ya, kesenangan dia disebut namanya. Jadi sekali lagi saya tutup ini dengan ucapan jangan berbohong kamu, Mak Lampir, ya, dan juga para termul-termul, ya, termasuk Andi Aswan itu, ya, dan juga Mak Lampir dan semua klien-kliennya. Ternyata kliennya tipe-tipenya kayak gini semua, ya, termasuk ini, ya, yang kemarin malah sempat masih ngomong lah, udah deh kamu nggak usah ngomong, terpidana kamu, udah selesai karenmu. Dan di ujung, ya, at last but not least, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Di peringatan Idul Kurban yang suci ini, mari kita doakan juga para saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita yang barusan menyelesaikan wukuf di Arafah sebagai puncak kenaikan mereka untuk naik haji di tanah suci di Mekah. Semoga semuanya selamat dan semuanya bisa bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.